الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'ami wa lataifil ihsan wa faddalana ala sairi khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'usi bi khairil milali wal adyan wa ala alihi wa sahbihi buduri ma'alimil ilmi wa syumusi awalimil irfan. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalamun qadimun la yumalu sima'uhu tanazzaha an qawli wa fi'lin wa niyatin bihi nashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qulubina hina jahlina wa hayratina. Faya rabbana matti'na bisirri hurufihi wa nawwir bihi qulubana wa sam'ana wa maqlatana. Hadratul kiram wal muhtaram, seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan kajian tafsir Al-Quran, yang kebetulan pada pagi hari ini sama-sama kita telaah firman Allah, yaitu surah Al-Falaq. Sebagai gambaran akan saya bacakan dulu terjemah daripada Al-Quran surah Al-Falaq ini, sebelum nanti sama-sama kita telaah per kalimat dan juga per ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasikin iza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhulnya. Wa min syarri hasidin iza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Wallahu a'lam bishawab. Itulah terjemah daripada Al-Quran surah Al-Falaq. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, sedikit gambaran kita sambungkan ayat ini dengan, surat ini dengan surah An-Nas. Sebelum sama-sama kita jelaskan tentang asbab nuzulnya, pada pekan sebelumnya pernah disampaikan bahwasanya perbedaan yang nyata antara surah Al-Falaq dan An-Nas terdapat. Kalau dalam surah Al-Falaq, sifat yang disebutkan Allah, sifat yang wajib bagi Allah yang disebutkan hanya satu, qul a'udzu birabbil falaq, berlindung dari Allah Rabbil Falaq, yang menguasai Al-Falaq. Nanti kita akan jelaskan arti daripada Al-Falaq itu. Walaupun secara masyhur Al-Falaq itu biasa seperti tadi diartikan dengan menguasai subuh. Setelah ayat pertama, lalu dari mulai ayat kedua sampai ayat kelima, kita berlindung kepada Allah dari 4 hal. Yang pertama, dari kejelekan makhluk Allah. Yang kedua, daripada kejelekan malam tatkala telah gelap gulita. Yang ketiga adalah dari kejahatan wanita tukang sihir. Dan yang terakhir, kejahatan orang-orang yang hasud atau orang-orang yang dengki. Sifat Allahnya hanya satu, Rabbil Falaq, tapi yang dita'awudzkan, yang dimintakan perlindungan ada 4. Berbeda, berbanding terbalik dalam surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah itu Rabbin nas, yang mengurus manusia. Malikin nas, yang merajai manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Dan yang ditawunkan adalah bisikan ataupun godaan setan. Itu karena ada perbedaan. Dalam ayat ini adalah kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan yang sifatnya mengenai badan kita. Sementara dalam Al-Quran surah An-Nas, kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan yang berkaitan dengan agama kita. Jamaatul kiram rahimakumullah, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas ini nuzilat ba'da suratil fil, diturunkan setelah surah Al-Fil. Kalau walaupun dalam Al-Quran setelah surah Al-Ikhlas, tapi turunnya surat ini Allah turunkan setelah Al-Quran surah Al-Fil. Juga ada perbedaan pendapat, apakah surah Al-Falaq ini Allah turunkan di Makkah ataupun di Madinah. Sehingga kalau diturunkan di Makkah, kita kenal dengan istilah surah Makkiyah. Apabila surat tersebut diturunkan di Madinah, kita kenal dengan istilah surah Madaniyah. Saya sampaikan perbedaan pendapat para ulama. Menurut Imam Al-Hasan, Ikrimah, Atha, Jabir, bahwasanya surat ini termasuk surah Makkiyah, diturunkan di Makkah. Sementara pendapat ahli tafsir, salah satu pendapat Ibnu Abbas dan juga Qatadah, wa hadza aso, ini menurut kaul yang lebih sahih, dan juga terdapat dalam tafsir Al-Khazin juga tafsir As-Sawi, bahwasanya surah Al-Falaq ini diturunkan di Madinah.
berdasarkan kejadian. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, surah Al-Falaq ini terdapat 5 ayat, ada 20 kalimat dan juga 74 haraf. Kalau 5 ayat kita sama-sama lihat dalam Al-Quran. Tapi kalau masalah mungkin jumlah kalimat ataupun harap, ya kita ikuti saja pendapat para ulama. Tapi ini tidak akan menyalahi. Kalaupun mungkin Bapak dan Ibu ingin membuktikan bahwasanya Al-Falaq itu ada isyruna kalimatan, ada 20 kalimat. Qul a'udzu birabbi al-falaq, itu 4 kalimat. Semuanya ada 20 kalimat dan juga arba'atu wa sab'una harfan, ada 74 harafnya. 74 huruf yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Falaq. Berkaitan dengan keutamaan surat ini bersamaan dengan surah An-Nas, banyak hadis yang menyampaikan, di antaranya laqad unzilat alayya suratani ma anzala misli iman, bahwasanya telah diturunkan kepadaku 2 surat. Ma unzila mislu, ma tidak diturunkan seperti 2 surat ini. Wa annahu la yaqra ahadun, dan tidaklah seseorang membaca 2 surat ini ahabbu wala ardo indallahi ta'ala min umma, kecuali lebih disayang, lebih dicintai dan lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni al-mu'awwidhataini, dan 2 surat ini adalah surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Wa minha ma akhrajahu Abdul Humaid, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdu bin Humaidin. Ini berkaitan dengan asbab nuzul ataupun sebab turunnya ayat ini, bahwasanya disampaikan maruya min qisati sili Rubaid bin al-A'sam al-Yahudi, sebab turunnya Al-Quran surah Al-Falaq dan An-Nas ini diriwayatkan dari kisah sihirnya Lubaid bin A'sam al-Yahudi. Dia seorang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas wa Aisyah, Ibnu Abbas dan Aisyah berkata, kana gulamun minal Yahudi yakhdubun Nabi. Lubaid bin A'sam ini dia seorang gulam, seorang pemuda yang suka membantu Nabi, yakhdumun Nabi. Padabat ilahil Yahud, lalu Lubaid ini dirayu oleh orang-orang Yahudi untuk mencelakai baginda Nabi. Falam yazalu bi hatta akhadha min mishatati Rasulillah. Lalu Lubaid bin A'sam ini mengambil mishatati Rasulillah, rambut yang putus daripada tatkala baginda Rasul menyisir rambutnya. Min asnani misti, dan juga rambut yang terdapat pada gerigi daripada sisir baginda Nabi. Fa'ato hal Yahud pasaharubi'a, lalu rambut Nabi dan juga rambut yang putus dan rambut yang ada, yang masih ada dalam sisir baginda Nabi, diberikan kepada orang-orang Yahudi. Wa tawalla dzalika Lubaid bin A'sam rajulun minal Yahudi, lalu baginda Nabi terkena sihir. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, kalau ada sebuah pertanyaan, Allah berfirman, wallahu ya'simuka minan nas,
Ini takut ada pertanyaan dari bapak dan ibu, kenapa baginda Nabi sampai bisa terkena sihir? Dan urusan sihir ini dijelaskan dalam Al-Baqarah seperti kisah Nabi Ibrahim, dijelaskan dalam Al-A'raf kisah Nabi Musa ketika melawan Fir'aun. Nabi seorang manusia pilihan Allah, kenapa sampai bisa terkena sihir? Walaupun kalau berdasar pendapat Mu'tazilah mustahil seorang Rasul terkena sihir, dan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dijelaskan kenapa baginda Nabi terkena sihir, ma'annahu ma'sumun. Maka dijawab, baginda Nabi itu maksum. Maksum itu artinya dijaga Allah, dan yang dijaga Allah ma'ada ila khobalin fi akli. Yang Allah jaga dari baginda Nabi adalah segala sesuatu yang akan mempengaruhi akal dan pikiran Nabi. Yang kedua yang dijaga oleh Allah daripada baginda Nabi adalah ila diya'i syar'i. Apabila ada syariat yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah, dan urusan baginda Nabi terkena sihir itu merupakan a'radul basyariyah. Nah, kita sama-sama belajar tentang akidah, bahwasanya ada sifat yang wajib bagi Rasul, ada sidik, amanah, tabligh, fatonah, benar, terpercaya, menyampaikan, dan juga pintar. Setelah ada sifat yang wajib, ada sifat yang mustahil. Kizib, khianat, kitman, biladah. Berbohong, khianat, menyembunyikan, dan juga bodoh. Lalu ada sifat yang jaiz bagi Rasul, yaitu a'radul basyariyah, memiliki sifat seperti layaknya manusia biasa. Baginda Rasul menikah, baginda Rasul makan dan minum, termasuk urusan baginda Nabi terkena sihir yang digunakan oleh orang-orang Yahudi atas bantuan Lubaid bin Asom itu pun termasuk sesuatu hal yang jaiz, makanya boleh-boleh saja. Lalu bentuk sihir yang terkena pada baginda Nabi, su'iro hatta kana yukhayyalu ilai annau yasnau syai'a walam yasna. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menerima dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya sihir yang mengenai Nabi adalah ketika Nabi terkena sihir, baginda Nabi itu seperti menghayal. Dia ingin menjumpai istri-istrinya lalu tidak jadi. Dan ini berlangsung ayyaman, beberapa hari. Nah, setelah itu asy'arta ya Aisyah innallahu qad aftani fi mastabta itu. Ketika Nabi sedang bersama dengan Aisyah, wahai Aisyah, apakah engkau tahu bahwasanya aku ini sedang sakit, terkena ilmu sihir? Wa ma dzalika ya Rasulullah. Lalu apa yang terjadi padamu ya Rasul? Ja'ani rajulun, datanglah dua orang laki-laki. Fajalasa ahaduma inda roksi, laki-laki tersebut seseorang dia duduk di dekat roksi kepala Nabi. Wal akharu inda rijli, dan yang lainnya berada dalam kaki Nabi. Summa qala ahaduma lisabi, dan yang satu ini berkata kepada yang lainnya, ma waja'ur rajul, apa yang menimpa laki-laki ini? Dan perlu diketahui dua laki-laki ini adalah malaikat Jibril dan Mikail. Ini memberitahu wa madhabuhu, apa yang menyebabkan laki-laki ini sakit, apa yang menyebabkan baginda Rasul ini sakit. Summa qala Lubaid bin Asom al-Yahudi, baginda Rasul ini sakit dikarenakan perbuatan Lubaid bin Asom, seorang Yahudi. Dia mengambil rambut. Nanti akan dijelaskan dalam ayat min syarri ghasikin idza waqab. Urusan rambut, kuku itu harus diperhatikan karena sering dijadikan media untuk terkena ilmu sihir. Jangan sembarangan kita membuang rambut dan kuku.
Apalagi nanti fi ghasikin idza waqab, tatkala malam gelap gulita. Lalu disampaikan dalam sebuah riwayat bahwasanya sihir yang terkena kepada baginda Nabi itu disimpan oleh Lubain bin Asom ini fi bi'ri Zuraikin, di sebuah sumur yang terdapat di kabilah Zurek, nama sumurnya sumur Zarwan. Lalu dalam keadaan sadar, baginda Nabi diperintahkan oleh malaikat Jibril dan Mikail untuk mengambil sihir itu. Setelah baginda Nabi sadar, lalu memerintahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk mengambil sihir. Dan begitu sampai di sumur Zarwan ini, kelihatan di bawah sebuah batu ada rambut Nabi yang ditusuk dengan jarum. Kemarin dijelaskan bahwasanya rambut dan jarumnya adalah 11 uqad, 11 tali. Ini berdasarkan sesuai dengan Al-Quran surah Al-Falaq dan An-Nas, itu jumlahnya 11 ayat. Karena surah Al-Falaq dan An-Nas ini adalah yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasul untuk menolak sihir. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, itu sedikit gambaran. Oleh karena baginda Rasul terkena sihirnya tatkala beliau berada di Mekah, maka seperti tadi disampaikan bahwa surah Al-Falaq ini menurut kaul asoh ini diturunkan di Madinah berdasarkan fakta tatkala beliau terkena sihir Lubaid bin Asom. Nanti juga kita akan sama-sama jelaskan jenis-jenis sihir seperti dalam kitab Fawaidul Makiyah. Ada simia, himia, indi, istihdamat dan lain-lain. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pada penjelasan daripada per ayat daripada surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah Muhammad, aku berlindung dari Tuhan yang menguasai subuh. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, dalam tafsir Ar-Rawuh yang dimaksud dengan Al-Falaq, lafaz Al-Falaq ay as-subhu, itu waktu subuh. Wa khusso Al-Falaq bizikri, secara khusus lafaz Al-Falaq ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala li annau waqtu du'ail mudtorina wa ijabatil malhufina, karena waktu subuh ini adalah waktu du'ail mudtorina, waktu berdoanya orang-orang yang sangat membutuhkan Allah, wa ijabatil malhufina, dan diijabahnya doa orang-orang yang mendapatkan kesusahan. Faka'annahu yaqulu, bisa digambarkan tujuan daripada ayat ini, qul a'udzu birabbil falaq allazi yufarriju fi an kulli mahmumin wa iri annahu an mudaju min yaumil qiyamah. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Allah dari waktu yang mana waktu tersebut yufarriju fi an kulli mahmumin, yang akan membukakan daripada setiap kesusahan. Ini tergambarkan kebuktian bahwasanya Al-Falaq ini apabila kita sudah sampai pada waktu subuh, maka yang menjadi kebingungan suka hilang dengan seketika. Dan ini mungkin setiap orang berbeda urusan ini. Tapi di sini dijelaskan li'annahu waktu du'ail muddorin. Yang ketiga, yang dimaksud dengan Al-Falaq si jenuh jahanam.
Yang dimaksud dengan al-falaq menurut ulama yang lain dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan al-falaq adalah sijnu jahanam. Sijnu jahanam itu artinya penjara neraka jahanam. Awadin atau sebuah lembah yang ada dalam jahanam. Yang keempat, wakila ismu syajaratin fi jahannam. Yang dimaksud dengan al-falaq adalah nama sebuah pohon yang ada di jahannam. Terlepas daripada perbedaan tafsir yang disampaikan para ulama, tentunya semuanya memiliki kesamaan, bahwasanya senantiasa kita memohon kepada Allah. Allah yang senantiasa menguasai waktu subuh, Allah yang menguasai segala waktu, Allah yang menguasai jahanam dan lainnya. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, iza tola'as subuhu tubdalus saqalah bil khifah wal ghammi bisurur. Ini disampaikan para ulama menjelaskan tadi, tatkala subuh telah tiba, tatkala subuh telah terbit, tabdalus sakilah, segala yang berat akan berganti dengan ringan. Wal ghammi bisurur, segala kesusahan akan berganti dengan asurur, kebahagiaan. Hal ini dijelaskan ruwiya anna Yusuf alaihissalam, berdasarkan riwayat yang disampaikan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam lama ulqiyah fil jabi. Dalam surah Yusuf dijelaskan tatkala Nabi Yusuf dilemparkan oleh saudara-saudaranya fil jabi, dalam sebuah sumur tua, waja'at rukbatu waj'an syadidan, maka lututnya terasa amat sakit. Pabata lailatau sa'iron, malam itu Nabi Yusuf terjaga dari tidurnya karena sakit tersebut. Palama qarubatul usbu'i, tatkala tiba dekat terbitnya subuh, nazala Jibril, turunlah malaikat Jibril biiznillah, dengan izin Allah, yas'aluhu wa ya'muruhu bi ayyad wa rabbah. Malaikat Jibril meminta kepada Nabi Yusuf untuk berdoa kepada Allah. Faqala ya Jibrilu ud'u anta wa uman wa aminu. Ini disampaikan oleh Nabi Yusuf, wahai Jibril, berdoalah engkau dan aku akan mengaminkan. Pada Jibrilu, lalu malaikat Jibril berdoa, wa ammana Yusufu, dan diaminkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Fakasyafallahu ma kana bihi minad-durri. Tatkala malaikat Jibril selesai berdoa kepada Allah, maka segala kesusahan, rasa sakit yang ada pada Nabi Yusuf ini hilang seketika. Fakasyafa maka Nabi minad-durri. Palama toba, tatkala Nabi Yusuf telah sembuh dari rasa sakitnya, qala ya Jibrilu, wahai malaikat Jibril, wa ana ad'u wa tu'aminu anta, dan sekarang aku yang akan berdoa dan engkau yang aminkan. Fasala Yusuf rabbah, lalu Nabi Yusuf meminta kepada Allah, ayyakshifad durra, Allah membukakan segala macam kemadorotan, an jami'i ahlil bala, dari setiap orang yang mendapatkan balai, fi dzalikal waqti, dalam waktu itu, pala jarma ma min marudin, lalu pada saat itu tidak ada orang yang sakit illa wajada nauhipatin, kecuali dia mendapatkan kesembuhan dari sakitnya. Itu adalah berkah Nabi, berkah daripada doa Nabi Yusuf alaihissalam. Itu yang saya maksud, yang saya sampaikan, bahwasanya tatkala subuh itu, maka segala urusan yang berat yang menimpa kita, segala kesusahan, Allah akan bukakan. Ini berdasarkan kejadian yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun tentunya kita juga berharap seperti itu. Apapun segala masalah yang kita hadapi, seizin Allah bukakan segala kemadaratan.
Jamaatul kiram yang dirahmati Allah. Lalu ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Berlindung kepada Allah min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Ay min syarrin wa dharin ma khalaqu minas saqlain. Dalam tafsirnya dijelaskan yang dimaksud dengan min syarri ma khalaq adalah kemadaratan ataupun segala kesusahan yang terjadi minas saqlain, daripada golongan jin dan manusia. Min insin wa jinnin wa sibain wa hawamin. Daripada golongan manusia, golongan jin, sibain, hewan yang buas, hawamin, fayasmulu jami'a syurur wal mudor badaniyatun. Dan yang dimaksud dengan syarrin di sini, kejelekan yang kita mintakan kepada Allah adalah kejelekan yang berkaitan dengan yang terjadi badaniyah, pada badan kita. Kesimpulan daripada ayat ini, wa min syarri ma khalaq wal khulasah, kesimpulannya, a'udzu birabbil falaq, kita memohon kepada Allah Rabbil falaq yang menguasai subuh, min syarri kulli dzi syarrin, dari kejahatan setiap orang yang berbuat kejahatan, khalaqahu rabb, yang diciptakan Allah, min iblis, daripada iblis, wa min jahannam, daripada jahannam, wa min asnafil hayat al mudhiyat, dan juga dari macam hewan yang diciptakan Allah. Itu yang dimaksud min syarri ma khalaq. Makanya sangat cocok, sangat pas ayat ini berkaitan dengan ta'awudz kita, permohonan kita kepada Allah dari kejelekan setiap makhluk Allah. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Lalu kita memohon kepada Allah yang kedua, wa min syarri ghasikin, dari kejahatan malam, idza waqab, apabila telah gelap gulita. Kenapa ayat ini disampaikan secara khusus? Padahal kalau sama-sama kita menelaah, yang dimaksud dengan syarri ghasikin idza waqab itu sudah termasuk kepada syarri ma khalaq. Kenapa kita harus memohon kepada Allah dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita? Padahal ayat syarri ghasikin idza waqab ini sudah masuk dalam kalimat syarri ma khalaq. Kita memohon kepada Allah dari kejelekan seluruh makhluk Allah, dan termasuk makhluk Allah adalah syarri ghasikin idza waqab. Nah, dalam tafsirnya disampaikan, kenapa ayat ini dijelaskan liba disyurur bidzikri li ziyadati masasil hajat ilal isti'adza minhu li kasrati wuqu'i. Disampaikan ayat ini secara khusus agar menambah kehati-hatian kita, li ziyadati masasil hajat, karena ini sangat dibutuhkan, karena isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah pada waktu malam itu likasroti, karena banyak terjadi kejahatan itu sering terjadi pada waktu malam. Walaupun secara kalimat, saya ulangi, secara kalimat ayat syarri ghasikin idza waqab ini sudah termasuk dalam syarri ma khalaq, karena malam itu merupakan makhluk ciptaan Allah. Lalu Allah kembali sampaikan ayat ini sebagai peringatan kepada kita bahwasanya kejahatan itu sering terjadi pada waktu malam. Kebanyakan kalau yang mencuri mungkin malam juga, apalagi nanti syarrin nafasati fil uqad. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah,
kesimpulan daripada ayat ini, ayat yang ketiga, ini bahwasannya watakhruju fi afaritul jinni wal hawam. Tatkala malam itu keluarlah afaritil jin. Afaritil jin itu adalah jin-jin ifrit. Wal hawam wasiba dan hewan-hewan buas. Wa jami'ul mu'dhiyat dan segala sesuatu yang akan menyakiti. Wa na'a Rasulullah minas sairi fil lail. Wa na'a Rasulullah dan baginda Rasul melarang ila sairi fil lail, minas sairi melakukan perjalanan fil laili pada waktu malam. Wa amaro bitagtiyatil awani, baginda Rasul memerintahkan untuk menutup wadah-wadah makanan pada waktu malam, karena malam itu jin dan sebangsanya berkeliaran. Wa iglaki al-abwab, baginda Rasul memerintahkan untuk mengunci al-abwab, pintu. Ini seperti hal yang sepele, hal yang suka kita kerjakan tiap hari, dan ini ada perintahnya. Yang pertama, baginda Rasul melarang melakukan perjalanan malam, kecuali tentunya karena ada madarat. Yang kedua, baginda Rasul memerintahkan untuk menutup makan wadah makanan. Yang ketiga, wa iglakil abwab, baginda Rasul memerintahkan untuk mengunci pintu. Wa ikail asbiya, dan juga yang keempat, baginda Rasul memerintahkan untuk menutup askia, itu tempat minum. Wa domisibyan, dan mengumpulkan anak-anak. Jangan sampai waktu malam berkeliaran. Itu adalah perintah Rasul. Wa domisibyan. Wa kullu dzalika, dan ini diperintahkan dan juga dilarang baginda Rasul lil hazari minasyarri wal bala. Khawatir terkena syarri wal bala, terkena kejelekan dan juga balai. Makanya ketika baginda Rasul sedang berjalan dengan Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha, baginda Rasul pernah menyampaikan, ta'awwadzi billah min syarri hadza. Wahai Aisyah, ta'awwadzi billah, mohonkan oleh kamu perlindungan kepada Allah min syarri hadza, daripada kejahatan ini. Baginda Rasul berisyarah kepada bulan. Karena seperti tadi disampaikan, apabila malam telah gelap gulita, maka akan terjadi banyak kejahatan-kejahatan. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah. Lalu ayat yang keempat, wa min syarrin naffasati fil uqad. Kita bermohon perlindungan kepada Allah min syarrin nafasat, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir. Fil uqad, dalam buhul-buhulnya. Uqad itu artinya tali. Yang dimaksud dengan syarrin nafasat, mohon maaf, ini bukan ayat ini secara bukan menjelekan perempuan tentunya. Bukan juga perempuan banyak yang tukang sihir. Tapi secara khusus ayat ini yang dimaksud dengan syarrin nafasati fil uqad, bermohon kepada Allah dari kejelekan wanita-wanita tukang sihir, yaitu banati Lubaid bin Asom, putri-putri atau keturunan Lubaid bin Asom. Karena dia beserta keluarganya tidak henti-hentinya melakukan kejahatan. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, dalam tafsir dijelaskan wa'lam anna sihra takhayyulun la aslalahu indal mu'tazilah. Sedikit dijelaskan masalah ilmu sihir. Sihir ini dalam tafsirullah waroi'an, inna sihra takhayyulun. Sihir itu hanyalah sebuah hayalan la aslalahu, yang tidak ada asalnya. Itu adalah pendapat Mu'tazilah. Karena orang-orang Mu'tazilah ini dia tidak percaya bahwasanya baginda Rasul terkena sihir. Padahal kalau kita merujuk kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman seorang raja yang pernah
berkuasa, lalu dia pernah terkena sihir. Kita juga kisah Nabi Musa alaihissalam. Tugas pertama Nabi Musa ketika diperintahkan Allah untuk memerangi Fir'aun, yang dihadapkan oleh Nabi Musa adalah 40 tukang sihir yang sangat hebat. Walaupun dalam Al-Quran dijelaskan 40 tukang sihir ini akhirnya beriman kepada Nabi Musa. Karena mereka meyakini yang terjadi, yang dikeluarkan oleh Nabi Musa bukanlah sebuah sihir, tapi sebuah mukjizat. Menurut Imam Asy-Syafi'i, yang dimaksud dengan sihir adalah tamridun, sebuah penyakit. Bima yatasilu, penyakit yang mengenai tubuh. Kama yakhruju min famil mutasaib, seperti yang mungkin dicontohkan di min famil mutasaib. Min famil mutasaib artinya seperti yang keluar dari mulut orang-orang yang mutasaib. Sihir ini dalam Fawaidul Makiyah jenisnya ada 10. Ada simia. Simia ini adalah ibaratun amma yatarakabu min khawasi ardiyah, sebuah perbuatan sihir yang menggunakan media ardiyah, ardiyah tanah ataupun minyak. Yang kedua, ini saya hanya sekedar menjelaskan saja, tidak untuk diperdebatkan. Yang kedua ada sihir kimia. Kimia ini bi anal asaros sodiro an atudopu lil asari samawiyah. Ini menggunakan media bintang. Kalau mungkin kita sering lihat zodiak. Ini kalau bintangnya anu, maka urusan karirnya anu, jodohnya anu. Itu namanya kimia. Yang ketiga itu bentuk sihir itu ada yang namanya hindi. Hindi ini perbuatannya yang pertama seperti dia bermain-main dengan orang lain. Dia bawa boneka lalu ditusuk-tusuk. Ternyata yang ditusuknya, ternyata orang yang ditujunya menjadi sakit, padahal yang ditusuk adalah sebuah boneka. Ataupun dia berkumpul menindih seseorang lalu yang ditindihnya menjadi mati. Dia menindih orang tersebut di sini, ternyata yang ditujunya menjadi mati, padahal tidak ada kaitannya. Yang ketiga, yang keempat adalah yamani. Yamani ini seperti yuqallibunal insana himaron, memutarbalikan manusia, wajahnya berubah menjadi himar, menjadi hewan. Yang kelima ada tilasmat. Tilasmat ini yang sering adalah merupakan coretan-coretan garis-garis yang tidak paham maknanya, ataupun bentuk nama-nama selain Arab yang ditulis. Ini biasanya ditulis dengan tinta Japa dan lain-lain, dipakai di sabuk dan lain-lain. Yang keenam ada namanya roki ataupun rokok. Itu menggunakan jampe-jampe. Kalau istilah Sunda mah jangjawokan. Bahasa Sunda anu terjelas naon hartosna gitu kan. Ataupun termasuk roki ini, mohon maaf, ini kalau ada yang menggunakan ya alfadun khosotun yuhdisu indah syifa min askom. Lalu yang ketujuh azimat. Azimat menggunakan azimat jimat. Yang kedelapan ada namanya wifik. Wifik ini bentuk sihir yang menggunakan dengan tulisan angka. Dengan catatan menurut Imam Al-Ghazali, kalau kita paham maksud daripada angka tersebut itu boleh. Kalaupun tidak paham, makanya dinamakan sihir. Mungkin ini kalau ada yang menggunakan, kalaupun pernah lihat seperti yang digunakan pada Rebo Wekasan, ada angka 33, ada 3 dan lain-lain. Itu wipik kalau mungkin yang pernah lihat. Intinya wipik ini bentuknya menggunakan angka-angka dengan catatan kalau kita paham angka tersebut 33 adalah tasbih, 99 asmaul husna, itu nggak apa-apa. Kalaupun tidak paham berarti namanya sihir wipik. Yang ke-9 namanya istikhdamat. Istikhdamat ini menggunakan media jin dan ruhani. Ngamat cek Sunda mah. Gerbokan tiba-tiba tangannya keluar kuku yang panjang, tiba-tiba dia seperti kera dan lain-lain. Itu namanya istikhdamat.
Dan yang terakhir, sihir itu adalah khawasil makhluk, menggunakan keistimewaan makhluk. Ini sebagai gambaran contoh yang bisa sebagai bentuk sihir khawasil makhluk, mohon maaf, seperti ada ungkapan, ada kepercayaan bahwasanya kayu kaboa itu bisa memanggil harimau. Ini mungkin khusus orang Pamengpeuk, Sancang dan lain-lain. Itu ada kepercayaan, padahal tidak ada kaitannya kaboa dengan harimau. Kecuali ada itisol dan irtibat. Ada itisol itu ada dia menyambung, seperti kita di suatu tempat menginginkan api, lalu kita adukan batu, lalu keluar api, itu bukan khawasil makhluk, bukan sihir. Dan yang selanjutnya ada istilah nasyroh. Nasyroh itu adalah melawan sihir dengan sihir juga, itu hukumnya haram. Berkaitan dengan sihir ini dalam pandangan ilmu tauhid termasuk kejadian khawarikun lil adat, kejadian yang di luar nalar, kejadian yang di luar kebiasaan. Oh, kalau orang lain dipukul sakit, dibakar hangus, ini tidak. Dibacok, kalau orang lain putus, ini tidak. Itu namanya kejadian khawarikul lil adat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, apabila kita mendapatkan sebuah kejadian yang di luar nalar, untuk menghukumi hal tersebut halal ataupun tidak halalnya dilihat dari 3 aspek. Yang pertama fi'il, yang kedua fa'il, yang ketiga maf'ul. Fi'il pekerjaan, fa'il orang yang mengerjakan, 3 maf'ul tujuan dari pekerjaannya. Yang pertama fi'il. Kalau yang digunakan ini ternyata ada kejadian yang aneh. Dia pada waktu hujan sangat deras, dia tiba-tiba berdoa, saat itu juga turunnya hujannya jadi reda. Itu kan aneh. Nah, apabila kita mendapatkan kejadian yang luar biasa, ditinjau dari fiilnya, kalau bentuknya itu adalah doa dengan menggunakan asmaul mubarak, menggunakan asrar, menggunakan ismul azam, itu boleh. Menggunakan istighosah, ini dalam satu kampung dia berdoa bersama-sama mengadakan istighosah, tiba-tiba dengan doa tersebut yang jadi musibahnya menjadi hilang. Itu adalah kejadian yang di luar nalar dan itu dibolehkan karena pekerjaannya boleh. Dan yang tidak boleh ini apabila ada kejadian luar biasa yang timbul karena perbuatan sihir, baik simia, ilmiah dan yang lain-lainnya. Lalu yang kedua, kita menghukumi ada kejadian luar biasa itu ditinjau daripada fa'il. Fa'il itu yang mengerjakannya. Kalau itu namanya irhas, irhas itu adalah kejadian luar biasa yang timbul dari seorang calon nabi. Kita kenal dalam siyarah nubuwiyah, dalam perjalanan baginda Nabi, ketika baginda Nabi usia 25 tahun berdagang dari Makkah ke Syam, maka sepanjang Nabi berjalan, maka di atas awan selalu menaungi. Ada pohon, dia mengucapkan salam kepada baginda Nabi. Itu namanya irhas. Kejadian yang luar biasa yang timbul dari seseorang yang kelak akan menjadi Nabi, itu halal. Yang kedua, kejadian luar biasa itu failnya adalah Nabi dan Rasul yang kita kenal dengan mukjizat. Yang ketiga, failnya adalah seorang waliullah yang kita kenal dengan istilah karomah atau keramat. Yang keempat adalah maunah. Maunah itu adalah kejadian luar biasa yang ditimbulkan dari seorang mukmin soleh. Dia seorang mukmin, dia rajin beribadah, lalu tiba-tiba datang kepadanya seseorang karena sakit, didoakan lalu sembuh. Itu diantara contohnya. Ini karena berkah mukmin soleh. Nah, ini yang 4, irhas, mukjizat, karomah, lalu maunah, ini hukumnya halal. Kejadian yang timbul dari seorang calon nabi, dari seorang nabi dan rasul, dari seorang waliullah. Waliullah itu artinya man tawalat ta'atuh. Orang yang senantiasa tidak berhenti-henti taat kepada Allah, bukan orang yang tidak berdosa. Lalu ada juga kejadian luar biasa yang timbul dari seorang mukmin fasik.
Dia mengaku beriman kepada Allah, tapi dia jarang beribadah. Tapi dia kebal dibacok, dia kebal dibakar, dia bisa berjalan di atas air, dia bisa terbang. Itu kan bentuk kejadian di luar, dan itu hukumnya haram. Karena merupakan istidraj, sanastadriju min haitsu la ya'lamun. Dan yang terakhir ada ihanah. Ihanah ini adalah kejadian luar biasa dari orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Dia orangnya kafir, tapi memiliki keistimewaan. Dia bukan mukmin. Itu namanya ihanah. Nah, yang terakhir dilihat daripada maf'ul tujuannya. Yang mengerjakannya seorang mukmin sholih, yang dibacakan doa, yang dibacakan istighosah, tujuannya mendapatkan kebaikan, berarti apabila ada kejadian luar biasa, maka kejadian tersebut hukumnya halal. Dan apabila dari yang tiga ini ada yang gagal salah satunya, dia seorang mukmin soleh, rajin sholat, tapi yang dibacanya jangan jauhkan, yang digunakannya medianya sihir, itu pun berarti haram. Orangnya solih, perbuatannya baik, lalu tujuannya mencelakai orang lain, itu pun haram. Jadi apabila kita mendapatkan sebuah kejadian yang luar biasa, kalau istilahnya khawarikun lil adat, kejadian yang di luar nalar, maka kita tinggal lihat dari tiga aspek tersebut. Kalau fi'il, fa'il, maf'ulnya baik, yang mengerjakannya yang empat tadi, yang dikerjakannya doa, istighosah, asro, dan lain-lain, lalu tujuannya untuk kebaikan, maka kejadian luar biasa tersebut hukumnya halal. Dan apabila yang dikerjakannya menyalahi dari tiga aspek tersebut, baik fi'il, maf'ul, ataupun fi'ilnya, yang penting ada salah satunya yang salah, maka bisa dipastikan tatkala kita mendapatkan kejadian yang luar biasa tersebut, itu hukumnya haram. Itu adalah pandangan ulama tauhid menyikapi kejadian yang luar biasa. Karena ini tadi erat kaitannya dengan wa min syarrin nafasati fil uqad. Ketika menjelaskan tentang sihir, sihir itu termasuk kejadian di luar nalar, tapi kejadian yang diharamkan. Kita harus percaya sihir itu ada. Kita harus percaya, karena jangankan kita manusia biasa, baginda Rasul pun terkena. Makanya itikad kita harus yakin, percaya sihir itu ada. Tapi kita juga harus beritikad sihir itu tidak memiliki kekuatan. Dia terkena sihir lalu dia sakit, sakitnya bukan karena sihirnya, atas kuasa Allah. Walaupun tentunya kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri dari perbuatan sihir diantaranya dengan dibacakan Al-Quran surah Al-Falaq, surah An-Nas, surah Al-Ikhlas, lalu penggalan ayat Al-Isra, wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Lalu penghujung ayat surah Al-Hasyr, penghujung ayat Al-Hasyr, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah wa tilkal amsalu nadribu lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Itu adalah kalimat-kalimat yang diperintahkan. Ini berkaitan dengan terutama surah Al-Falaq dan An-Nas, yang diperintahkan baginda Nabi, disampaikan para ulama sebagai penjagaan kita dari aneka macam kejelekan, wabil khusus kejelekan yang timbul dari perbuatan sihir. Karena sihir ini terjadi kebanyakan pada waktu malam, di saat kita sedang tidak terjaga. Kalau kita sedang baik begini, tidak akan terkena. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah. Lalu ayat yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita memohon perlindungan kepada Allah min syarri hasidin, dari kejahatan orang hasud, idza hasada, apabila dia berbuat hasud.
Ini juga jadi perhatian kita. Kenapa hasud ini diakhirkan? Dari 4 hal tadi, dari ayat 2 sampai ayat 5, hasud ini diakhirkan. Karena urusan hasud ini bukan hal yang mudah. Dan dalam tafsir dijelaskan wa awwalu dzanbin usiyallahu bi pisamai hasadu iblis li adama. Orang yang pertama kali melakukan dosa hasud itu adalah iblis kepada Nabi Adam. Hasud itu tidak nyaman orang lain memiliki hal yang lebih. Allah perintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Lalu iblis ini merasa, oh saya lebih hebat. Nabi Adam dimintin, diciptakan dari tanah. Wa ana khalaqtahu minar, sementara aku diciptakan dari api. Oh, api ini lebih hebat daripada tanah. Makanya karena ada hasud tersebut, makanya iblis dilaknat oleh Allah. Fa akhraja'u minal jannah, Allah keluarkan iblis dari surga. Fatoroda wasoro syetonen, dan menjadi setan yang dilaknat sampai hari kiamat. Lalu dari kelompok manusia yang pertama kali melakukan perbuatan hasud, yaitu adalah Qabil. Kita ingat-ingat kisah Qabil dan Habil. Qabil dan Habil ini bersaudara. Masalahnya sepele. Qabil ini memiliki saudara perempuan yang, mohon maaf, parasnya tidak cantik. Parasnya cantik kalau Qabil. Kalau Habil, dia memiliki saudara perempuan, parasnya tidak cantik. Qabil saudaranya Iklimah itu cantik, kalau Habil Labuda itu tidak cantik. Lalu karena syariat zaman Nabi Adam adalah ditikahkan, makanya bentuk nikahnya berarti nanti Qabil menikahi saudari perempuan Habil, Habil pun menikah dengan saudari perempuan Qabil. Nah, hasud ini, ini saudara perempuan saya cantik, dinikahin sama Habil, sementara saya harus menikah dengan saudara Qabil, dengan saudara Habil yang tidak cantik. Akhirnya hasud, iri, maka terjadilah pembunuhan Qabil terhadap Habil. Dan itu pun bukan sebuah alasan, itu pun bukan sebuah hal yang asal-asalan, tapi itu terjadi karena sebuah ketentuan. Ya, sebelum terjadi persetujuan tersebut kan Allah memberikan peringatan kepada Qabil dan Habil untuk berkurban. Dan kurban yang diberikan oleh Qabil ini adalah sisa-sisa makanan. Sementara kurban yang diberikan oleh Habil ini adalah sebuah kibas yang terbaik. Akhirnya dua-duanya disimpan di atas gunung. Siapa yang terkena api, maka itu kurbannya yang diterima. Akhirnya yang terkena itu adalah kibas, itu domba yang kelak akan menjadi penukaran Nabi Ismail alaihissalam. Nah, orang yang pertama berbuat hasud ini adalah Qabil kepada saudaranya Habil, sehingga terjadilah pembunuhan pertama di dunia. Qabil membunuh Habil. Wa qad arsyadallahu, kesimpulan daripada ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya Subhanahu wa ta'ala fi hadis surah Rasulullah SAW ilal istiada min syarri kulli makhlukin minal Allah. Kita memohon kepada Allah, memohon perlindungan dari segala bentuk kejahatan, apalagi kejahatan yang ditimbulkan dari perbuatan hasud. Karena hasud ini liya'lama anna'u akhassut tabai wa akbahus sifatil madmumah. Hasud ini akhassut tabai, sejelek-jelek watak, wa akbahus sifat, seburuk-buruknya sifat yang Allah yang tercela. Itu adalah perbuatan hasud. Makanya hasud ini diakhirkan
dalam urutannya. Yang pertama syarri ma khalaq, lalu yang kedua syarri ghasikin idza waqab, yang ketiga syarri nafatsati fil 'uqad, yang terakhir syarri hasidin idza hasad. Jamaatul kiram rahimakumullah, barangkali cukup yang saya sampaikan. Tentunya permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila yang disampaikan kurang berkenan ataupun ada kata-kata yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang solih dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, kita sama-sama bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita berdoa saudara kita, teman kita, kerabat kita yang saat ini sedang bepergian menjalankan tugas ataupun melaksanakan ibadah. Kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan yang saat ini seluruh jamaah Masjid Uswatun Hasanah, khususnya seluruh keluarga kita yang melakukan perjalanan, apapun perjalanannya yang baik, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah selamatkan, dan Allah berikan ijabah daripada doa-doanya. Yang kedua, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Sehat keluarga kita, sehat dzurriyyah kita, dan tentunya kita juga berdoa dengan sehat ini mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah untuk bersama-sama kita bisa meningkatkan amal ibadah. Lalu yang selanjutnya kita berdoa untuk seluruh keturunan kita. Kita ini tidak akan hidup selamanya, kita menunggu ajal datang, tapi ada keturunan kita, ada keluarga kita, kita doakan. Mudah-mudahan putra-putri kita, zuriyah-zuriyah kita, Allah berikan kesuksesan, Allah berikan keberkahan, dan menjadi hamba-hamba Allah yang solih dan solihan. Terakhir kita bermunajat dengan amal ini, walaupun jelas hanya amal yang kecil, kita hanya bersama-sama berkumpul di masjid, berzikir, melaksanakan sholat jamaah, melaksanakan itikaf, mudah-mudahan menjadi amal baik yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Segala hajat kita mudah-mudahan Allah ijabah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyatil mazkurah wa bi kulli niyatin sholihah bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.